Bila mana fitrah belajar bisa rusak? Yang pertama, ketika para pendidiknya terlalu menyetir proses belajar anak. Terlalu menyetir ini bisa jadi contoh analogi gini ya. Ketika pelajaran di sekolah, guru mengajak anak-anak kita hari ini mau membuat origami burung, kita mau melipat kertas burung. Kalian ikutin ya instruksinya, burung itu bentuknya seperti ini, melipatnya seperti ini. Gitu. Misalkan bentuk yang paling kiri. Gitu. Ketika ada anak yang mungkin beride, oh saya bikin burungnya yang warna merah nih kayak gini Bu, atau yang biru Bu, atau bahkan ada yang menganggap ini saya ngeremes-ngeremes ini juga jadi burung Bu, menurut saya. Gitu. Nah mungkin jawaban-jawaban yang sangat ekstrim kayak ini tidak diterima. Tidak diterima karena oh enggak, kamu tidak sesuai dengan standar yang ibu berikan gitu atau yang sekolah tentukan. Nah secara tidak langsung ini kan menyetir ya. Atau ketika anak memilih subjek tertentu, mereka sudah disediakan sekian banyak materi tanpa mungkin tahu sebenarnya materi ini untuk apa atau materinya kenapa saya nggak bisa milih materi belajar yang saya inginkan gitu ya. Seperti itu. Yang kedua, kenapa fitrah belajar bisa rusak? Ketika para pendidiknya terlalu menyarikan materi belajar, terlalu membuatkan kesimpulan untuk anak didiknya. Saya dari teknik elektro dan belajar kalkulus, dan kayaknya anak-anak teknik semua juga pasti ketemu kalkulus. Kayaknya dulu kita, atau saya ya, saya waktu belajar kalkulus tuh nggak pernah dijelaskan di awal sebenarnya kalkulus itu digunakannya di apa sih gitu. Kenapa kita harus belajar kalkulus tiap orang teknik dan ketika sekarang saya bekerja meskipun masih di bidang teknik ternyata ya kalkulusnya nggak kepake sih. Nah, cuman maksud saya adalah ketika kita mendapatkan pelajaran dengan subjek-subjek tertentu seringkali tidak dijelaskan apa implementasi dari ilmu yang kita pelajari gitu. Contoh kalkulus yaitu digunakan bahkan ketika orang mendesain handphone pun itu pakai kalkulus di perangkat radionya misalkan atau di perangkat di mobil yaitu juga menggunakan kalkulus di bagian perhitungan bukan aerodinamis ya kalau mobil apa ya dari menghitung bentuk bodi segala macam tahanan mobil itu menggunakan kalkulus juga. Nah, cuman kita sering kali tidak dipaparkan, tidak diberitahu sebenarnya nanti ujung-ujungnya kita belajar kalkulus itu digunakan untuk apa sih? Akhirnya apa yang terjadi ketika kita tidak tahu alasan dibalik kenapa kita harus belajar itu atau langsung menerima hasil jadinya gitu ya. Pokoknya materinya ini gitu, pelajarin ini buat kalian nanti ujian. Ya yang terjadi adalah ya kita belajar untuk supaya lulus ujian jadi ya bukan karena kita belajar karena kita ingin tahu gitu. Dan ketika kita belajar karena kita pengen lulus ujian ya setelah lulus ujian kita akan sesegera mungkin melupakan itu gitu.